menunjukkan di sini bahwa menyambung kerabat adalah perkara yang sangat penting bagi seorang muslim. Karena Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan banyak sekali keutamaan menyambung kekerabatan ini. Demikian juga berjihad dengan harta dan jiwa. Berjihad ini merupakan sebab kita mendapatkan kemudahan rezeki juga, sebagaimana dalam surah As-Saff ayat 10-13. Demikian juga yang juga sangat penting untuk kita perhatikan adalah mengiringi haji dengan umrah. Sebagaimana disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyani al-faqra wadh-dhunuba kama yanfiyal kiru khabath al-hadidi wadh-dhahab al-fiddati wa laysa lil hajjati al-mabrurati thawabun illa al-jannah. Sertai haji dengan umrah, karena keduanya menghilangkan kefakiran dan dosa sebagaimana tiupan api. Kita lihat pandai besi, ya, kalau dia itu akan menghilangkan kotoran besi, dipanaskan dengan api, ya, menghapus kotoran besi emas dan perak. Tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surga. Demikian juga bekerja yang halal, bekerja dengan yang halal, ini juga menjadi sebab kemudahan rezeki. Dan yang akhir adalah kita bersyukur dengan yang ada, insya Allah Allah akan tambah dengan yang lainnya. Dan yang akhir khanfilah disampaikan bahwa kita punya harta jangan dihancurkan dengan kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berbuat riya, demikian juga kufur nikmat, memakan harta anak yatim. Yang ini semua menjadi sebab kehancuran harta kita. Semakin digunakan untuk maksiat, semakin gampang hancurnya. Dengan demikian mudah-mudahan yang singkatnya bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jazakallah khairan kepada Al-Ustaz Abdul Abbas Khalid Syamhudi Al-Sihafirullah Ta'ala yang telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan malam hari ini. Bagaimanakah menjadikan harta kita barokah. Semoga menjadi keberkahan pula untuk beliau beserta keluarga dan tentunya bagi kita yang menyimaknya. Ikhwatal Islam, seperti biasa, sebagaimana yang telah kami sampaikan, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kami berikan kesempatan seperti biasa untuk Anda yang akan bertanya di kesempatan malam hari ini. Kami berikan kesempatan untuk yang pertama dari penelpon di 0218236543 atau juga bisa melalui pesan singkat kami terima di nomor 0819896543. Dan tentunya kami harapkan pertanyaan Anda disesuaikan dengan tema kita di kesempatan malam hari ini. Kami angkat untuk yang pertama Ustaz ya, dari penelpon kita di malam hari ini. Halo. Halo. Nah, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana Pak? Dengan Bapak Putra Pohan di Depok. Ahlan, silakan Pak Putra. Begini Pak Ustadz, saya mempunyai teman yang dia mempunyai ilmu agama, akan tetapi dia mencari rezekinya dengan cara menjual minuman keras. Dan dari jual minuman keras itu hartanya melimpah sehingga ia bisa membeli rumah di sana sini. Apakah dengan cara menjual minuman keras itu dan hartanya dapat dikatakan barokah yang Ustaz jelaskan tadi? Baik. Jazakallah khairan akhi, jawab pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz? Pak Putra, semoga Allah memudahkan kita untuk berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Jelasnya bahwa minuman keras itu haram. Itu haram. Dan menjualnya juga haram. Dan semua hasil jual beli haram itu tidak barokah. Mungkin
hartanya dalam bentuk nominal mungkin besar, bisa beli rumah, bisa beli ini dan bisa beli itu. Namun kita lihat barokah harta bukan hanya sekedar bertambahnya jumlah harta, namun juga bisa jadi barokah itu akan nampak pada kehidupan yang bahagia. Dan akan tampak nanti kalau dapat lihat kehidupan mereka nanti yang demikian ini, itu pasti akan mendapatkan di sana satu kejanggalan-kejanggalan, satu kegelisahan, ketidaktenangan yang ada pada dia. Apalagi kalau dia misalnya mengerti ilmu syariat, mengerti itu haram, ini bisa berbahaya bagi dia sendiri. Dan yakinlah bahwa maksiatnya dia menghilangkan barokah harta tersebut. Oleh karena terlihat orang kafir demikian banyaknya harta mereka, namun tidak ada barokahnya. Hidupnya tidak akan bahagia dengan sebab mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi tolong dipahami bahwa barokah harta bukan hanya bersifat dilipat gandakan harta tersebut, tapi bukan juga dengan cara lain Allah memberikan barokah harta tersebut. Allah alam. Dan adanya harta berlimpah itu bisa jadi istidraj atau bagaimana? Bisa juga Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyeretnya kepada yang lebih buruk lagi. Sehingga ia mendapatkan kemudian beban dosa lebih banyak lagi. Dan diketahui bahwa maksiat sebagian melihatnya itu menyeru kepada yang lainnya. Artinya kita nasihat A, nanti kita diajak oleh syaitan untuk mudah ambil yang B, yang C, yang D, sampai akhirnya jadi kufur dan wali'adzubillah jadi ahlu neraka. Allah alam Ustaz. Jazakallahu khairan jawaban Ustaz. Dan berikut kami angkat pertanyaan dari penelpon yang kedua, ada Ibu Endang di Pondok Pekayon. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai zakat mal, itu kan 2,5% setiap tahun ya. Kemudian itu tuh dikeluarkan setiap tahun atau cukup satu kali pada saat misalnya kita sudah terkumpul memenuhi nisabnya. Kalau misalnya memang setiap tahun harus dikeluarkan, dalilnya apa? Syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Endang. Silakan Ustaz. Zakat harta kita ketahui merupakan satu di antara zakat-zakat yang Allah syariatkan dalam Islam. Dan ini disyaratkan adanya nisab dan adanya haul. Nisab artinya jumlah harta yang kita miliki itu sudah mencapai nisabnya. Para ulama mengatakan nisabnya itu 85 gram emas, sehingga dikalikan dengan harga emas ketika adanya harta tersebut. Misalnya tanggal sekarang tanggal 2 Agustus kita hitung harta kita ternyata mencapai nisab. Kemudian kita terus kita lihat harta tersebut sampai setahun. Bila tidak berkurang, atau mungkin bertambah, maka dikenakan zakat tahun tersebut. Tadi 2 Agustus tahun 2011 kita keluarkan zakatnya tahun itu. Nah, kemudian kita tengok lagi setelah tahun 2011 itu, kalau dia berkurang dari nisabnya, tidak kena zakat. Namun bila ia tetap atau lebih dari nisabnya, maka tahun 2012 kena lagi. Apa dalilnya? Rasulullah katakan, "La zakata fil mali illa idza hala 'alal haul." Tidak ada zakat pada harta kecuali berlalu selama setahun, menunjukkan bahwa zakat harta diambil per tahun. Dan salah atau keliru kalau orang mengambil di awal kemudian nggak diambil setelahnya, atau diambil per bulan oleh mereka. Karena kata ulama, haul adalah hal yang sangat penting dalam menentukan zakat harta tersebut. Wallahu ta'ala. Jazakallahu khairan jawaban Ustaz berikutnya. Dan kami angkat dari penelpon yang ketiga untuk di malam hari ini di 0218236543. Halo. Halo. Ya, silakan, dengan siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi. Abu Abdillah. Di mana, akhi? Di Semarang. Ahlan, di Semarang ya. Silakan Pak. Silakan akhi. Iya. Nah.
Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ana punya pertanyaan seperti ini. Bagaimana jika Ana kan seandainya punya hutang, terus ada rezeki, mana didahulukan? Apakah harus melunasi hutang dulu atau berinfak, atau kedua-duanya? Sekaligus melunasi hutang atau sekaligus dengan berinfak? Iya, baik, itu saja, akhi. Nah, jazakallahu khairan, akhi. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan. Jadi membayar hutang itu baik, berinfak pun baik. Kalau kita mampu mengkompromikannya, infak jalan, hutang lunas, masya Allah. Nah, itu yang terbaik. Namun bila seandainya ada muncul keterbatasan, artinya kalau kita infak nggak bisa bayar hutang, kalau kita bayar hutang nggak bisa infak, kita lihat kepada kondisi hutang tersebut. Bila hutang itu hutangnya jatuh tempo, maka didahulukan membayar hutang karena dia wajib hukumnya. Ya, infak belum tentu wajib, tergantung kepada infaknya tadi ya. Jadi karena yang pertama itu membayar hutang adalah wajib jatuh tempo, maka wajib mendahulukannya. Pertama, ia menyangkut hak orang lain, menyangkut hak orang lain, sehingga ia muta'addi. Kemudian kalau seandainya harta utang tersebut itu sejauh temponya, misalnya pembayarannya nanti 3 bulan yang akan datang atau setahun yang akan datang baru ada pelunasan, dilihat oleh kita. Kalau kita nanti diperkirakan mampu membayar, kalau kita gunakan untuk infak, mampu membayar nanti ketika ada tempo, maka itu diinfakkan dan hutangnya dibayar pada temponya saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan jawaban Ustaz. Dan setelah tadi kita angkat 3 penanya dari telepon, kami angkat berikutnya dari pesan singkat. Yang pertama dari seorang pendengar kita, dari seorang ibu di Bekasi yang bertanya, ya Ustaz, saya adalah seorang muslimah yang juga sebagai notaris. Namun saya sering mendapati di pekerjaan saya praktek di luar syariat, seperti halnya riswah atau suap menyuap dan juga bermuamalah dengan bank-bank ribawiyah. Saya terus berdoa untuk Allah berikan rezeki yang halal dan thayyib, dan saya pun mendapati begitu banyak hal-hal yang menjadi rintangan di dalam pekerjaan saya. Apakah itu merupakan jawaban dari doa saya untuk bisa mendapatkan rezeki yang halal dan thayyib untuk meninggalkan pekerjaan tersebut, Ustaz? Atau bagaimanakah, mungkin ada nasihat dari Ustaz? Jazakallahu khairan. Tentang hal ini kita nggak bisa memastikan ya, karena perkara yang gaib. Mungkin saja Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan ibu, doa ibu, kemudian ingin menunjukkan jalan yang terbaik yang bisa membuat ibu mendapatkan harta yang halal. Mungkin saja, dan kita mohon mudah-mudahan demikian. Tapi untuk memastikan itu kita nggak berani, ya, karena itu hanya yang gaib. Yang kedua, ya, nasihat saya kepada ibu dalam hal ini, yang pertama, kita punya kewajiban yang Allah perintahkan langsung dalam Al-Quran dan juga Nabi sampaikan dalam sunnah-sunnahnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita. Artinya kita berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupaya bagaimana caranya kita bisa mendapatkan harta yang halal, walaupun terkadang menghadapi banyak masalah. Bila didapatkan ada pilihan lain yang itu bisa kita kerjakan untuk harta yang halal, kenapa tidak? Toh Allah membuka rezeki bukan hanya pada pekerjaan ibu sebagai notaris, ataupun yang lainnya. Banyak orang yang bekerja di luar bidang keahliannya malah berhasil. Jadi demikian kita berusaha untuk husnuzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita harus berprasangka baik bahwa Allah sayang sama kita, Allah cinta sama kita, Allah ingin kita itu hidup bahagia, dan kita berusaha. Yang pertama, Bu, yang penting dan sangat penting adalah belajar dulu. Jadi kita berupaya dalam beramal dengan ilmu. Kita berusaha untuk ngomong dengan ilmu. Kita berusaha memutuskan sesuai dengan ilmu juga. Yakinlah, bila kita beramal, kita meninggalkan sesuatu juga karena ilmu,
Artinya karena memang itu perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan urusannya dan Allah akan berikan barokah daripada amal yang kita perbuat tersebut. Demikian yakinlah ini semua. Dan insyaallah mudah-mudahan kita di sini di radio ya bersama teman-teman berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ibu mendapatkan apa yang ibu minta, dapatkan harta yang halal, pekerjaan yang murni halalnya, dan kemudian bisa hidup bahagia dengan keluarga, mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, jazakallahu khairan jawaban Ustaz. Berikutnya dari pertanyaan masih dari pesan singkat dari Ibu Zora di Bekasi yang bertanya, Ustaz, apakah ada doa secara khusus yang bisa diamalkan ataupun ada amalan-amalan khusus yang bisa dilakukan ketika saya benar-benar mengalami kemerosotan dan kesulitan ekonomi di saat saya sedang berupaya dan berusaha menjalankan agama sesuai dengan sunnah ini? Bagaimana Ustaz nasihatnya? Sebenarnya sudah dalam materi saya kalau ibu lihat ya materi kita dari awal sampai akhir tadi dari Bada Malik sampai sekarang semuanya ada semua. Nabi juga mengajarkan doa sama kita habis subuh kita baca ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Tapi doanya tentunya dengan syarat dan ketentuannya ya. Artinya harus ikhlas, juga khusyuk. Artinya khusyuk ini ketika kita doa kita tahu apa yang kita ucapkan ya. Artinya kita ketika ngomong Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, kita faham kita sedang minta kepada Allah ilmu yang manfaat, rezeki yang baik, dan juga amalan yang diterima. Demikian juga Nabi juga mengajarkan kita untuk berdoa Allahumma inni a'udzubika minal faqri. Jadi kita berusaha untuk mencoba mengamalkannya itu. Sehingga insyaallah Bu, dengan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon petunjuk ya. Kita alhamdulillah punya waktu mustajab dalam berdoa seperti misalnya seperti galangan terakhir, kemudian antara adzan dan iqamah ya. Ketika turun hujan, itu adalah waktu yang mustajabah, kita gunakan untuk berdoa, ya Allah mudahkanlah urusan kita, ya Allah mudahkan rezeki kita. Dan insyaallah taala ya, Allah tidak pernah bosan dengan permintaan hamba-hambanya. Kita minta sebanyak-banyaknya, tapi ingat kita memohon tentunya harus paham apa yang kita minta. Jangan sampai mintanya demikian enggak, lisannya lain bahasanya. Oleh karena itu saya lihat kepada kaum muslimin ya, untuk membiasakan berdoa walaupun dengan bahasa yang kita pahami, bahasa Indonesia. Jangan sampai kita itu mewakilkan doa kepada orang lain ya. Karena orang lain belum tentu ikhlas, tentu juga dia khusyuk dan belum tentu bisa mengerti maunya kita. Oleh karena itu bercobalah untuk mandiri dalam berdoa dengan yang kita mampu, insyaallah taala, dengan mengambil sebab amal yang saya sampaikan tadi, ibu bisa dimudahkan rezekinya, dan kita demikian mohon pada Allah untuk memudahkan ibu ya, keluarga mendapatkan harta yang halal yang melimpah insyaallah taala. Jazakallah khairan jawabannya, dan untuk ibu insyaallah mungkin kita akan bisa siarkan ulang ataupun akan kita simpan rekamannya di website ya, agar bisa mengulang kembali pelajaran yang telah lalu. Baik, selanjutnya masih dari pesan singkat Ustaz dari saudara atau Bapak Hartono di Jakarta yang bertanya, Ustaz, banyak dakwah yang disampaikan oleh ustadz-ustadz yang mengajak untuk bersedekah atau untuk berinfak dengan iming-iming Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang berlipat ganda di dunia ini. Yang jadi pertanyaan, apakah hukumnya apabila kita berinfak atau kita bersedekah dengan keinginan atau dengan harapan Allah akan gantikan infak dan sedekahnya tersebut di dunia dengan ganjaran atau sedekah atau balasan yang berlipat ganda tersebut, Ustaz? Bagaimana pendapat Ustaz terhadap hal ini? Memang kita lihat masalahnya yang cukup lumayan harus jeli melihatnya. Karena yang pertama memang pahala itu ada, dan Allah janjikan dalam Al-Quran dan Nabi dalam sunnah-sunnahnya, dan kita nggak mungkin memungkirinya. Namun juga ada perintah untuk ikhlas.
Dan Allah tidak menerima amalan tanpa ikhlas. Kan itu. Yang ketiga, Allah tidak sama sekali menentukan kalau sedekahnya sekian pasti dapatnya sekian. Tidak mesti, bahkan mengatakan 10 kali sampai 700 kali lipat sampai berlipat-lipat tak terhingga. Gitu. Jadi sehingga kalau kita memahaminya dengan paham dan sederhananya, yang kalau kita itu berinfak bersedekah dengan ikhlas, baik tahu kaidahnya, baik tahu keutamaannya ataupun tidak, maka akan alipatkan mungkin lebih daripada yang hanya berharap dengan 10 kali lipat misalnya. 10 kali lipat misalnya. Yang kedua, dakwah dengan cara seperti ini, artinya mengajak orang untuk berinfak dengan diiming-imingi pahala, ada sisi negatifnya. Yaitu yang pertama, sang pendengar ataupun audiensnya ini itu punya tendensi materi lebih dominan ketimbang agama, sehingga membina orang untuk bersifat materialistis. Ini mengisi syariat Islam. Yang kedua, tidak membina audiensnya atau mad'unya ataupun muridnya atau pendengarnya untuk ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah menyalahi aturan. Harusnya ya, kita mendulukan tujuan ya, dengan sarana sebagai jalan menujunya. Sekarang janji 10 kali lipat atau lebih itu kan sarana saja, sarana agar kita bisa beramal dengan ikhlas. Nah, kemudian kalau kita berikan sebagai tujuan, kan salah namanya. Artinya yang jadi sebab jangan jadi tujuan, yang sarana jangan jadi tujuan. Dan kalau kita balik ke hal ini, berbahaya bagi kaum muslimin, timbulnya fitnah, bukan timbulnya maslahat. Yang berikutnya juga banyak ya, diantaranya juga ada kesan bahwa kita mengukur Islam dengan angka, dengan angka matematika. Ini pun satu kekeliruan. Oleh karena itu saya memandang, masih ada yang lain-lainnya nggak sampaikan karena cukup panjang ya. Ini kita harap ya pada pendengar semuanya untuk berpikir ulang, ya, untuk kemudian melihat bahwa ternyata Islam itu memiliki tujuan. Kita ibadah ikhlas, kita itu doa ikhlas, kita infak itu ikhlas. Infak itu enggak. Kalau kita lihat harta, gampangannya ada 3 kata para ulama. Yang pertama, harta yang kita pakai, kita makan, kita minum, habis, enggak sisa. Yang kedua, harta yang kita tinggalkan, kita simpan, yang ngambil nanti juga anak kita, ahli waris kita. Artinya kita kalau mati kan nggak bawa harta. Yang ketiga, harta yang kita simpan dengan infak fisabilillah, sedekah dan zakat, itu yang akan kekal. Itu yang kita bawa ke dalam kubur. Jadi sini kita melihat bahwa sebetulnya motivasi Allah Subhanahu wa taala di sini adalah untuk membuat kita semakin semangat bersedekah, bukan hanya sekedar membuat orang sedekah sekali, setelah dapatkan keutamaan tersebut kapok dia untuk yang kedua kalinya. Takut kalau enggak tercapai apa yang diangan-angankannya tersebut. Jadi ini saya lihat banyak kesalahan dalam dakwah seperti Allah. Jazakallah khairan atas jawabannya dan semoga menjadi pencerahan untuk kita bersama. Berikutnya Ustaz masih ada waktu sekitar 7 menit ke depan saja waktu di malam hari ini. Kita angkat pertanyaan dari Ibu Memei di Pondok Aren Jakarta. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya mau bertanya Ustaz. Ini kan suami saya tuh dapat promosi jabatan, tapi dari atasannya itu dia minta uang gitu untuk promosi tersebut. Dan suami saya bingung gitu, maksudnya memang sih dia tidak menemukan baru di sini gitu kan. Nah itu bagaimana ya nanti kalau misalkan itu kan memang sudah tradisi di kantor itu gitu. Jadi kalau monik itu pasti ngasih begitu. Sesuatu, nah itu nanti berkah juga ya kalau memang kita seperti itu, dan harusnya bagaimana gitu Pak Ustaz. Itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama Pak Bu ya, Ibu kita ucapkan selamat ya atas promosinya. Mudah-mudahan jadi kebaikan bagi kita semua, pada promosi dan juga pada Ibu semua, pada Ibu dan keluarga semuanya.
Jadi memang kita sebagai seorang muslim ya, itu memiliki satu pegangan ya, untuk berusaha menampilkan Islam utuh. Ada sebagian yang punya istilah misalnya kita harus transformasi ekstrim ataupun ide-ide gila dan sebagainya macamnya. Artinya kita coba untuk beda dengan yang lain-lainnya bila mengisi syariat. Kita coba untuk berbeda. Kita muslim. Artinya kita yakin bahwa bila itu adalah rezekinya kita, mau kita bayar tidak bayar, kan juga akan Allah berikan juga hal tersebut. Sebab yang nanti memberikan promo jabatan naik itu kan juga Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berdoa setelah habis salat, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa' dzal jaddi minkal jaddu. Ya Allah, yang tidak ada yang bisa memberi kecuali yang Engkau izinkan untuk memberinya. Artinya tidak ada satupun yang bisa memberi kita manfaat kecuali yang Allah telah berikan pada kita semuanya. Dan juga wala mani'a lima a'taita, dan tidak ada yang bisa mencegah bila Allah telah memberikannya. Maksudnya di sinilah letak seorang muslim diuji imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Diuji bahwa ia harus bersikap sebagai muslim sejati yang beriman kepada Allah dan meyakini bahwa tidak ada satu kemanfaatan, satu maslahat, satu kebaikan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya atasannya itu jangan-jangan kita ngasih uang sama dia, ternyata ketahuan sama KPK dan terakhir malah turun jabatan semuanya. Bukan naik tapi turun jabatan semua, kita nggak tahu. Tapi kalau kita jujur katakan bahwa kita ingin memberikan budaya Islam yang baik, Bapak kalau ngangkat saya monggo silakan, kalau enggak saya nggak punya uang untuk memberi siap dalam hal ini. Ya, insya Allah mudah-mudahan Allah malah tinggikan jabatannya tanpa malu mereka. Itu. Yang kedua tentang harta, harta yang diambil daripada perkara yang seperti ini, memang saya lihat dari keterangan yang ada para ulama ada yang mengatakan tetap tidak akan barokah, sebab semua yang datang daripada kezaliman, daripada penipuan, daripada dosa, ya hasil juga akan barokah. Ayah mau mengatakan iya halal, katanya hasil setelah suap, tapi dia wajib tabat dan wajib mengaku dosanya tersebut. Kan sama saja berat semua, ini berat semuanya. Karena kan lebih baik tidak diterima kalau dengan suap menyuap, toh sekarang juga cukup pada suap menyuap juga nih. Artinya alhamdulillah rezekinya banyak di mana-mana bisa kita dapatkan, tidak harus dari pekerjaan tersebut. Insyaallah Bu, kita di sini mengajak Ibu dan juga kepada Bapak ataupun yang lainnya untuk berusahalah yakin betul dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan siap diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap diuji iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan jawaban Ustaz. Dan berikutnya ada Pak Eko di Cikarang, maaf, yang sudah masuk di telepon kita. Silakan akhi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fiik barakallahu. Karena mau nanya ini Ustaz, anak kan waktu itu punya tabungan, terus karena anak mau rencanakan anak ngambil BTN nih, lagi itu mau lunasin utang, tapi kemudian kakak ada kebutuhan mendesak, anak dia suruh beli rumah BTN, dia beli BTN juga, suruh dibeli sama anak gitu. Akhirnya anak untuk ini kasihan sama Ustaz, sama anak sama kakak, saya beli BTN-nya itu. Nah sekarang kan anak jadi kan punya 2 BTN Ustaz ya. Nah itu kan termasuk tabungan anak tuh yang satunya tuh, karena kan nggak ditempati sama anak kontrakin. Nah itu kena zakat nggak Ustaz? Kena zakat mau nggak itu rumah anak kontrakin itu? Syukur Ustaz. Baik, jazakallah khairan akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama kontemporer seperti Syekh Bakar Abu Zaid yang lainnya memang menetapkan adanya zakat untuk sewa menyewa rumah, karena mereka menganggap bahwa al-ijarah minal buyu'. Ijarah minal buyu'. Dan berbeda manhajnya Imam Al-Bukhari dalam sahihnya yang menjadikan kitab al-ijarah sebagai bagian dari kitab al-buyu'. Kalau demikian maka dikenakan zakat sesuai dengan kriteria ketentuan yang berlaku, yang sudah kita para ulama rahimahullah, dan nisabnya ya, juga ada masanya dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan jawaban Ustaz. Dan
waktu tinggal 2 menit lagi, namun begitu banyak pertanyaan yang masuk saja. Mungkin kita akan berikan kesempatan dari pesan singkat kembali, Ustaz, yang mungkin kita anggap mewakili dari begitu banyak pertanyaan. Dari Bapak Martai ya di Pamulang. Ya Ustadz, saya biasa bersedekah untuk janda dan anak yatim yang saya salurkan melalui ketua RT setempat, Ustadz. Tapi begitu saya cek ke lapangan, ada sebagian yang tidak disalurkan. Bagaimana Ustadz, sedekah saya diterima tidak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana sikap saya terhadap ketua RT tersebut, Ustadz? Semua yang kita keluarkan itu semua ada ganjarannya. Karena Allah Subhanahu hanya beritahu untuk mengeluarkan saja. Kita diminta untuk mengeluarkan sedekah. Sedekah nanti apabila digunakan oleh orang tidak pada tempatnya, maka itu dosanya ditanggung oleh orang tersebut. Namun bila kita tahu bahwa zakat kita, sedekah kita diselewengkan, maka kita tarik dan kita ganti dengan orang yang lebih amanah untuk menyampaikannya. Jadi ini penting sekali untuk kita sampaikan. Memang banyak sekali kita lihat penggunaan ataupun penyaluran sedekah, infak dan juga zakat yang memang kadang-kadang diambil, dicuri oleh orang. Ini semua dosa tetap di tangan yang mencuri, yang mengambil, dan insya Allah pahala tetap tidak berkurang. Cuman akan lebih barokah, akan lebih baik kalau kita ikut melihat bila memang ditipu, masa kita mau ditipu orang. Nah tentu akan kita ambil, kita alihkan ke orang lain. Kalau itu Pak RT itu ternyata tidak amanah, ambil, gantikan ke orang lain lebih amanah. Ini bila melihat langsung kejadiannya, artinya kita tahu betul nyatanya. Tapi kalau kita hanya dengar seudon, saya kira tidak baik kita berprasangka. Atau mungkin lebih bagusnya secara langsung saja, Pak Ustaz, ya? Ya kan tidak bisa orang bisa punya kemampuan waktu untuk langsung ke janda dan juga anak yatim. Tidak mesti kita punya ini. Makanya kita katakan bahwa seandainya memang bisa langsung kan lebih utama. Yang kedua juga mengenalkan kepada masyarakat bahwa orang-orang yang mampu, yang punya kemampuan kaya juga punya empati kepada masyarakat kecil. Dan ini akan menimbulkan ukhuwah kepada dia. Artinya dia lihat, dia sadar bahwa ternyata orang kaya juga punya peran kepada mereka. Dan ini penting sekali untuk disampaikan kepada mereka sebagai pesan-pesannya kepada mereka bahwa Islam itu sebetulnya memberikan satu sistem interaksi antara kaya dengan miskin yang memberikan hebatnya. Namun juga bila nggak mampu untuk langsung, saya kira juga menggunakan orang ketiga juga tidak masalah. Yang penting harta kita terjaga dan kemudian bisa pada tempatnya. Seandainya zalimi, insya Allah dengan zalimi dan sabarnya kita, Allah akan mudahkan menambah kemudahan pada kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sepertinya pertanyaan dari Bapak yang dari Pamulang tadi menutup perjumpaan kita, Ustaz. Kami ucapkan terima kasih jazakallah khairan atas kelonggaran dan kesempatan yang Ustaz berikan di kesempatan malam hari ini, Ustaz. Dan mungkin ada satu kesimpulan akhir untuk menutup perjumpaan kita, silakan, Ustaz. Kesimpulan yang saya bisa berikan kepada para pendengar semua, yang pertama adalah bahwa ternyata Islam itu adalah agama yang lengkap, agama yang betul-betul menuntun umatnya sampai hal-hal yang kecil dituntun oleh Islam, sehingga tinggal kita sebagai seorang muslim itu bagaimana mau belajar Islam, bagaimana mengerti Islam secara utuh, tidak parsial, tidak sepotong-sepotong. Kalau sepotong-sepotong nanti bahaya. Islam ini dipahami sepotong, akhirnya jadi masalah, jadi malapetaka bagi kaum muslimin. Jadi Islam itu kalau dipahami dengan benar, itu akan memberikan kemudahan yang ada. Oleh karena itu saya mengajak kepada hadirin sekalian, kita sangat sempit untuk memanfaatkan media seperti radio kita, Radio Raja, kemudian juga mungkin media lainnya yang bisa bermanfaat bagi kita untuk talabul ilmu, untuk belajar, dan untuk kemudian komunikasi dengan para ustaz, para dai di daerah masing-masing, yang memang punya komitmen besar untuk mengajak umat memahami Islam dari sumbernya Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang juga pernah terpahami dengan utuh oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Kita ajak mereka untuk mungkin pertanyaan,
ngajak dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah kita syukuri ya, dengan adanya media yang demikian ini bisa memudahkan kita untuk lebih baik dalam mengamalkan Islam ini. Dan insya Allah kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang manfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan menjadikan pertemuan ini pertemuan yang penuh barokah, yang menjadi sebab kita bersatu dalam iman dan takwa, kita bisa bersatu dalam ilmu dan amal saleh insyaallah taala. Dan saya secara pribadi mengucapkan jazakumullah khairan kepada para mas'ul juga mereka yang membantu Radio Roja ini. Mudah-mudahan dimudahkan rezekinya, dimudahkan waktunya, dimudahkan juga ilmunya, sehingga bisa jadi barokah dimanapun berada. Amin. Allah alam bisawab. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.